jam 3 geus ngapulang ngalamun. Kalau enak-enak itu yang gurih, rasanya manis bisa jadi. Terus ya enak we pokoknya mah. Coba nu gurih tapi kriuk-kriuk rasana. Cina wang emutan ya. Naon ya. Enak terang tuh keripik selondok. Ya, sahabat Nusantara tahu gak sama yang namanya keripik selondok? Penasaran dari kumaha? Nih. Cobain. Terbuat dari apa? Ini tuh namanya keripik selondok dan terbuatnya itu dari singkong. Coba. Hebat gak sih kalau singkong bisa jadi keripik kayak gini? Gak kelihatan ya kalau ini dari singkong. Ini tuh benar-benar dari singkong teh. Coba ini. Coba. Gimana tuh rasanya? Mantap pokoknya mah. Tampilannya juga nggak seperti kayak keripik singkong. Tapi rasanya mantap banget. Tuh, lihat kan sama Nusantara. Kalau misalkan Teh Hana udah bilang mantap, berarti itu enak banget. Kita kan Teh? Cara pembuatannya gimana nih? Nah, penasaran gak sih sama cara pembuatannya gimana? Sahabat di rumah juga pasti penasaran banget nih, gimana sih cara pembuatannya bisa sampai kayak gini ya? Buat sahabat Nusantara yang penasaran, ikutin terus ya, kita akan jelasin. Nah, di sini tuh adalah pabrik pembuatan. Mungkin lebih detailnya tuh kita tanya-tanya ya sama Kang Patwan. Ya, sini Kang. Nah, sahabat Nusantara, ini nih beliau adalah putra ya Pak, putra dari pemilik keripik selondok di sini. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Apa asli dari sini Kang? Saya habis dari sini Bu, di Pamalayan. Lagi dari Pamalayan, asli dari Ciamis. Kang, boleh kita lihat-lihat ya Kang? Boleh, ayo. Cara produksinya, penggorengannya, seperti apakah proses pembuatan dari keripik selondok ini? Ayo. Jadi buat kiriman ke Tasikmalaya. Hari ini sama berapa ratus ya? Sekitar 200. Tadi kan saya lihat tuh Kang bahwa di sini tuh ada bahan setengah jadinya, Iya. Tinggal digorengnya aja kan. Kalau misalkan dari bahan pembuatannya itu sendiri dari mana Kang? Kalau pembuatan asalnya memang dari singkong kan, itu kan diproses, dan diproses menggunakan mesin, ya, kemudian jadi keluar. Nah kita melakukan proses pengolahan bumbu, ya, mulai dari bumbu selondok gitu kan, alhamdulillah, kemudian kita olah. Tapi berbeda gak sih kayak buat kecimpringnya gitu? Kalau kecimpring sendiri bedanya apa ya? Beda. Ini ya menuju produksi. Tapi ini nggak dikilo atau cuman sepenuhnya plastik ini Kang? Kalau dikilo, karena kita kilo dulu sebelum ditali. Jadinya itu berapa kilo deh? Kilo sih? Kita lebihkan. Tapi kalau ukuran kemasan, misalnya kita kirim pakai kurir standar kayak si cepat, antar aja atau JNE ya, atau JNT, itu makan volume banyak teh gitu. Makan volume. Untuk ukuran enggak plastik karungnya ini. Ukurannya sendiri kalau ini panjang tingginya itu sekitar 50 cm teh. Kalau udah di packing itu. Kalau di packing 50 cm, lebarnya sekitar berapa ya?
Lembar 30 kalau nggak salah. 20-an, 25. Nah. Untuk penjualan online kita paling pakai Dakota Cargo tuh, mungkin ya kita di Dakota Cargo karena yang lebih apa ya, jarak jauh. Iya, jarak jauh tracking, pakai Gene tracking, jadi biar apa namanya ongkirnya gak mahal gitu kan. Karena kalau pakai standar mahal. Proses apa namanya penjemuran seperti ini. Berarti ini udah pakai bumbu ya? Ya udah pakai bumbu teh. Oh, jadi nanti digorengnya tuh udah ada rasanya, nggak hambar ya. Jadi bumbunya tuh udah bener-bener menyerap. Bawang sama cabai, dan kita pakai apa bahan-bahan berkualitas terbaik. Kemudian penggorengan juga sama kayak tadi gitu, kita nanti menggunakan minyak goreng curah ya, kita pakai minyak goreng terbaik seperti Dunoli, Sanpo yang benar-benar berkualitas gitu. Penjemuran ya, proses penjemuran ya. Sampai kering, bener-bener kering atau gimana kan? Iya, sampai bener-bener kering. Jadi bahkan kalau ada yang beli juga, kita sarankan buat dijemur terlebih dahulu gitu sebelum digoreng ya, karena buat memaksimalkan ketika menggoreng kan merekah, mengembang, dan kualitas rasa yang lezat sama gurih juga ya, renyah terutama. Biar gak mancet juga ya Kang? Betul. Sahabat Nusantara, nah di sini kita akan bertanya-tanya bersama Bapak Kamal Jamaluddin. Beliau adalah owner atau pemilik keripik Solondok Raos Ciamis. Nah, wilujeng Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Mohon Pak, itu jantan sebenarnya keripik Solondok itu memang dari Ciamis atau memang khas dari mana tuh Pak? Oh, ini sebetulnya asal mulanya itu bukan dari Ciamis. Saya mengambil oleh-oleh dari satu kota di Jawa Tengah ya, namanya di Magelang itu. Di Magelang itu ada satu kampung pedalaman di pegunungan. Itu di sekitar Pasar Gerapak itu ada satu kampung lagi namanya Purwobondo. Nah, di situ satu kampung itu mereka produk keripik ini namanya selonok. Saya juga nggak tahu asal mula selonok itu, yang jelas hanya saya tahu itu produk itu di Kampung Purwobondo, Kota Magelang. Berarti dari Jawa. Dari Jawa Tengah ya. Kan Jawa Barat. Sekilas kan ya Pak, kalau misalkan orang yang nggak tahu itu ternyata apa ya, tidak terlihat seperti dari singkong. Ya, itu gimana tuh Pak prosesnya? Iya. Itu bisa dibilang dulu sering orang mengatakan ini bahannya bukan dari singkong, karena merasakan ada sesuatu seperti kesamaan dengan gadung, keripik gadung katanya. Orang-orang Tasik atau orang Ciamis juga bilang ini bukan singkong katanya, tapi ini gadung. Ya terserah kalian mau katakan, tapi yang jelas yang memproduksi saya gitu kan. Ini singkong gitu kan. Ini asli. Memang uniknya begini dengan keripik-keripik lain dari bahan singkong itu, ini membutuhkan waktu yang lama prosesnya, sehingga tidak kelihatan kalau itu singkong gitu. Seolah-olah rasanya mirip gadung, padahal itu singkong sebetulnya. Hanya saja prosesnya yang membuat rasanya jadi begitu. Misalkan untuk mencapai selesainya produk ini membutuhkan 8 hari sampai 10 hari. Ya lama, ada beberapa proses yang harus dijalani gitu. Dari sejak pengupasan singkong, pemarudan, kemudian pengepresan, membuang air yang supaya tidak kecut gitu kan. Kemudian hari keduanya nanti pengukusan, itu sekitar 2 atau 3 hari. Disimpan ada masa penyimpanan itu untuk bisa digiling itu supaya tidak masih tadinya kan kalau tidak disimpan itu pasti lembek kan. Itu membutuhkan si kukusan itu menjadi namanya bahasanya apa ya, supaya dingin
dingin itu kan. Dingin tuh butuh 3 hari gitu kan. Sehingga nantinya ada proses pencetakan. Pencetakannya itu seperti di dalam kita dulu kita suka melihat apa namanya penggilingan daging. Nah itu penggilingan daging itu diproses, piringan cetakannya itu menjadi sebuah semacam garis-garis sehingga tidak keluar seperti hancur gitu. Tapi menggunakan listrik gitu. Itu hari keempat, hari kelima, hari keenam. Kemudian ada proses penjemuran gitu kan. Setelah proses penjemuran kering, besoknya baru dikasih bumbu dengan air panas. Itu baru penjemuran lagi, itu biasanya hari ke-7, hari ke-8 selesai. Baru bisa digoreng hari ke-9. Oh, berarti proses dari pembumbuannya pun dalam kondisi mentah ya Pak? Iya, betul. Setelah digoreng Udah, baru bukan ya, masih mentah tapi dengan supaya meresap bumbu itu menggunakan air yang mendidih. Jadi bumbu dimasukkan ke air mendidih, baru digiling sehingga meresap, baru dijemur lagi. Jadi ada proses penjemuran 2 kali. Penjemuran yang pertama yaitu penggilingan pertama tadi, supaya menghasilkan cetakan-cetakan seperti itu panjang-panjang. Kemudian setelah itu baru dijemur. Nah besoknya setelah kering dijemur kembali. Apabila mau dibumbu, mau dibumbu baru dijemur kembali. Maka membutuhkan penjemuran 2 kali. Nah, itulah rumitnya selondok, sehingga menghasilkan kualitas yang tidak seperti seolah-olah tidak seperti singkong. Iya. Jadi prosesnya juga sangat panjang ya. Nah itu tuh yang menjadikan selondok renyah, bumbunya meresap, dan yang pasti rasanya itu berbeda banget tuh sama cimpring ya. Berarti dari mulai Bapak mulai bisnis sampai sekarang itu kira-kira berapa tahun? Oh kalau ya jatuh bangun ya, hitung mungkin sekitar usia 25 tahunan lah. 25 tahun. 25 tahun. Luar biasa, pagi itu salah satu pendiri pembuat pertama di sini. Nah, untuk sahabat Nusantara nih, kalau kalian misalkan penasaran nih, seperti apa sih rasanya keripik solondok raos Ciamis? Nah, untuk pemesanannya kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa ya, save dan order. Karena ordernya juga bisa via online ya Kang? Udah bisa via online. Jadi kemanapun, dimanapun kalian berada, tinggal pesan, kemudian nanti kita kirim dari sini. Mungkin harapan kedepannya Pak, menurut Bapak pribadi? Harapan kedepannya ya saya hanya sederhana saja. Kembalinya konsep perekonomian Indonesia itu kembali sedia kala. Terhapusnya misalkan kondisi COVID ini kembali sedia kala, karena yang terjadi adalah terjadinya banyak kesulitan itu dengan adanya kejadian COVID ini. Dan kita muluk-muluk kasus ini segera selesai, karena terasa sekali dampaknya kepada bisnis apapun. Segitu aja. Semoga Bapak sehat selalu, sukses, berkah semuanya, dan semua sahabat Nusantara juga jangan lupa ya, tetap memakai protokol kesehatan agar supaya kita semua bisa terbebas dari COVID-19. Sahabat Nusantara, nah buat kalian nih yang penasaran lokasinya tuh berada di mana sih, dan buat kalian juga yang bisa langsung order ke sini nih, kalian bisa kalian bisa ke Jalan Kiai Ahmad Fadil 2, Dewasari, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis. Patokannya Darussalam. Pokoknya lokasinya itu gak jauh banget sih dari jalan utama ya. Bisa langsung kalian Google Maps itu langsung ketemu. Oke, Nana, alhamdulillah ya, kita udah tahu nih proses perjalanan bagaimana cara membuat keripik solondok raos Ciamis. Aduh, pokoknya ngeunah pisan pokoknya mah teh. Ngeunah tuh teh. Ngeunah pisan pokoknya mah. Banyak aku. Oke, buat sahabat Nusantara, jangan lupa ya dukung kita terus, dan jangan lupa untuk yang belum like,
comment, share,